Episode sebelumnya kita sudah mengerti bahwa hidup kita hanya satu kali, namun anugerah Tuhan yang begitu besar buat anak-anak muda, buat anak-anak remaja. Kita mau menggunakan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terakhir, saya bicara mengenai Yusuf. Kalau kita lihat menarik ya, di dalam Alkitab tuh Alkitab memberikan kepada kita sebenarnya beberapa contoh orang-orang muda yang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup mereka, tapi mereka berespon dengan baik begitu ya, bisa berespon dengan benar. Ya, Yusuf salah satunya. Ketika dijual, Yusuf itu terpisah dari keluarganya, terpisah dari ayahnya khususnya yang mengasihi dia. Nggak ada seorang pun yang kenal dia, nggak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebelumnya. Ya, tanda kutip kalau mau dibilang bebas gitu ya, itu kayak anak sekarang papa mamanya pergi nggak ada orang di rumah gitu ya kira-kira. Nah itu apa yang akan dilakukan? Terus kemudian ada satu pencobaan datang, yaitu dari istri Potifar. Yang menarik adalah jawaban Yusuf itu, ya ini ya, orang muda saya pikir perlu belajar. Ya, seringkali orang muda ketika dicobai, tengok kiri tengok kanan. Kalau nggak ada orang yang lihat, nah begitu ya, tanda kutip, nggak apa-apa, nggak ada orang yang tahu kok, nggak ada orang yang lihat. Tapi Yusuf nggak tengok kiri, nggak tengok kanan, Yusuf lihat atas. Ketika dia lihat atas, dia menjawab istri Potifar dengan satu jawaban yang telak menurut saya. Bagaimana mungkin saya melakukan dosa yang sebesar ini di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Potifar. Itu menunjukkan dia memiliki satu prinsip di dalam hidupnya. Itu yang menjaga dia. Saya melihat bahwa kalau pada waktu itu Yusuf itu kemudian jatuh di dalam dosa, dia ambil kesempatan untuk berdosa itu. Saya yakin masa depannya dia pasti lain. Ya, tidak seperti apa yang kita temukan di dalam kitab suci. Justru ketika dia tahu dia hidup di hadapan Tuhan. Dan saya percaya juga, karena sebelum dia dijual, dia sudah dapat mimpi dari Tuhan. Dan mimpi itu, kalau kita bilang dulu Tuhan menyatakan diri melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui berkata-kata langsung kepada orang itu tetap adalah firman Tuhan bagi dia. Jadi dia pegang itu. Yusuf pada waktu itu kira-kira umur berapa? 17. Ya, kira-kira umur segitu, begitu ya. Sangat muda. Mungkin yang saya mau tanya ya, anak-anak muda, bukan cuma di sini, cuma anak-anak muda di rumah ya, atau di manapun ya. Kemarin dalam episode berikutnya, sana kan banyak orang yang memikirkan, ya ini Renat yang kasih tahu juga, bagaimana dulu dunia itu demikian mengikat atau menakjubkan bagi anak-anak muda pada zaman ini, di mana mereka bisa, karena prinsip you only live once, melakukan apapun. Mereka mencoba untuk mencintai segala hal yang mereka lakukan. Cuma untuk orang Kristen, kita harus mikirkan, mengapa pemuda Kristen, remaja Kristen, kita semua yang Kristen ya, anak-anak, bukan mungkin orang tua juga. Kenapa nggak lalu melihat bahwa mengasihi Tuhan itu suatu hal yang menarik ya? Mengapa kita nggak mikir, orang dunia boleh melakukan apa yang mereka lakukan, tapi kita anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu menyadari bahwa you only live one, lalu mencintai Tuhan itu suatu hal yang sangat appealing, menarik bagi kita. Kenapa harus kita membandingkan orang dunia kayak begini, lalu kita kok seakan banyak orang Kristen mengatakan bahwa kita sangat dikekang lah atau bagaimana ya. Cuma akhirnya, jadi kalau bicara mengenai Yusuf, prinsip yang paling penting dalam hidup Yusuf adalah mereka atau dia tuh sadar adalah Tuhan. Bukan cuma sadar Tuhan itu ada. Kalian anak-anak muda, jangan cuma berpikir bahwa Tuhan itu ada. Banyak sekali orang Kristen itu terjatuh dalam dosa, bukan ateisme, tapi dosa deisme. Saudara tahu dosa deisme itu apa? Deisme itu bukan ateisme. Orang ateis itu menolak Tuhan ada. Deisme mengaku Tuhan ada, tapi jauh di sana, tidak ada hubungan dengan saya pada hari ini, pada saat ini. Yusuf itu bukan cuma mengaku Tuhan ada, tapi dia itu akhirnya sadar Tuhan itu hadir juga. Bukan cuma Tuhan di atas, tapi Tuhan hadir dalam hidup dia. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-39, itu suatu hal yang menarik. Itu ada 3 kali, itu Kejadian pasal 39 Yusuf di dalam tanah Mesir. Ada 3 ayat yang mengatakan, ayat kedua misalnya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang ke-23, karena Tuhan menyertai dia, Yusuf. Di sini yang dipakai adalah kata Tuhan yang huruf besar semua, ya, dalam bahasa Indonesia huruf besar semua, T-U-H-A-N. Itu berarti Lord atau Yahweh. Tuhan yang tinggi, Tuhan yang transenden, tapi juga Tuhan yang dekat dengan umatnya. Jadi pendeta Budi sudah mengatakan ketika dia dicobai, akhirnya dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan bagaimanakah mungkin aku bersalah, langsung hubungan vertikal kepada Allah, dia katakan. Itu kalau anak muda kita bisa menikmati Tuhan semacam demikian dimanapun mereka berada. You only live one and you will enjoy everything dalam dunia ini sebagai dunia yang diberikan Tuhan, bahkan circumstances yang sangat sulit pun itu kepada mereka.
Nah, enjoyment semacam demikian itu mungkin. Ya, saya merindukan anak-anak muda juga semua ya. Kita semua juga itu bisa menikmati enjoyment terhadap Tuhan ini. Tapi banyak orang yang kadang kalau mendengarkan perkataan kayak gitu dibilang, aduh gue bukan orang yang religius lah. Nah itu mainan lu lah gitu katanya. Ya udah jadi kita sebagai orang Kristen yang mengerti juga Itu bingung orang juga Kristen atau bukan jawab maksudnya? omongan. Orang Kristen atau bukan orang Kristen? Keluarganya Kristen. Dia juga ikut. Saya jadi rasa Kristen, ini tapi problem juga- kayak begini. Kita nggak bisa cuma menyalahkan anak-anak muda ini. Ya kalian sekali lagi itu bukan cuma objek untuk terus disalahkan. Saya mau tanya nih, selama ini tanggung jawab orang tua apa? Dalam menanamkan perasaan mengasihi Tuhan, kehadiran Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati Tuhan kepada anak-anaknya. Ya kita sebagai wakil daripada Iya, Tuhan bukan, sendiri. jadi ya. bukan cuma kesalahan daripada gereja juga. Seringkali juga gereja melakukan kesalahan, tapi seringkali juga kesalahan daripada keluarga. Ya ini perlu dihatikan. Itu ada keluar kalimat itu mainan lu lah atau bagaimana. Jadi mereka nggak terbiasa dengan hal tersebut dari sejak muda kan. Nah ini problem yang layered, ada begitu banyak lapisan. Dan tentunya akhirnya dampaknya ya anak-anak muda. Cuma saya mendoakan supaya anak-anak muda ini juga kalian semua dan orang-orang lain yang mendengarkan ini bukan akhirnya menjadi victim. Karena saya, orang tua saya, maka saya jadi begini. Tidak, rubahlah. Kalian merubah diri, kalian akan mempersiapkan diri, kalian akan akhirnya mempersiapkan keluarga kalian suatu hari untuk menjadi orang yang menikmati Tuhan. Sekali lagi, Westminster Shorter Catechism, Larger Catechism, itu poin yang pertama ya. Itu mengatakan bahwa kita harus menikmati, to enjoy God and to glorify God. Itulah the chief end of man. Tujuan akhir dari manusia. Nah saya ajak kita semua untuk memikirkan hal itu. Yusuf tadi kan dibilang has integrity, dia nggak mau melakukan dosa gitu. Jadi dia punya future yang bagus gitu, jadi tangan kanannya Firaun. Nah, terus kalau misalnya dia ngelakuin dosa itu future-nya bakal beda. Nah itu apakah di guaranteed gitu bagi kita nggak ngelakuin dosa, future kita bakal bagus? Saya tadi nggak ngomong begitu sih persisnya, gitu ya. Saya tadi ngomong persisnya adalah karena Yusuf itu sebenarnya Tuhan sudah bicara kepada dia melalui mimpinya bahwa dia akan diangkat, begitu kan. Ini nggak semua orang dijanjikan seperti itu. Tapi itu bukan berarti kemudian orang yang taat kepada Tuhan hidupnya pasti akan lancar naik terus. Enggak, Yusuf itu turun terus loh. Betul kan ya? Yusuf itu begitu dapat mimpi, justru karena dia bicara mimpi itu kepada saudara-saudaranya dan kemudian kepada ayahnya, itu hidupnya turun gitu ya. Dibenci ya. Mau dibunuh, dimasukin ke sumur, dijual, jadi budak. Ini dari anak kesayangan jadi budak. Belum selesai, diangkat sedikit begitu kan ya, dipercaya maupun diturunin masuk penjara, dilupakan selama 2 tahun, terus kemudian nanti baru diangkat lagi. Itu pakai waktu yang cukup panjang. Jadi dia mengalami hal itu. Tapi sekali lagi ya, nggak semua orang dijanjikan seperti itu. Ya, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sebenarnya. Yang lebih penting di dalam hidup kita bukan apakah kita berhasil menurut ukuran dunia, menjadi sukses, menjadi lebih lancar, lebih enak, dan seterusnya. Yang lebih penting itu adalah apakah Tuhan itu menyertai kita atau tidak. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, ya apapun yang kita hadapi, itu kita tahu kok. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita, dan kita menikmati penyertaan Tuhan itu. Itu suatu hal yang lebih penting daripada sekedar berhasil dan lain sebagainya. Meskipun ya Alkitab banyak memberikan contoh kepada kita. Jadi dalam perjanjian lama khususnya, orang-orang yang setia kepada Tuhan itu betul-betul Tuhan berkati secara materi. Di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa ya bukan materi lagi, tapi berkatnya adalah berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan. Ya para banyak rasul. malah yang setia malah mati. Betul, itu dia di dalam perjanjian baru. Nanti kita melihat orang yang paling setia sama Tuhan, para rasul itu kemudian jadi martir sebagian besar, gitu kan ya. Saya mau nambahkan sedikit ya. Saya pernah dengar bahwa orang tuh mengatakan begini, dosa itu selalu nikmat, akibatnya yang gak enak. Tapi ketika dihadapkan pada pencobaan, orang tuh melihat nikmatnya dan kemudian tidak memikirkan dampaknya. Cuma poin itu penting ya, poin menikmati ya. Kamu bisa menikmati dunia ini. Kalau kamu sadar siapa Tuhan, justru John Piper ya, kita pernah tahu seorang teolog namanya John Piper. Dia tulis satu konsep mengenai Christian hedonistic atau hedonism. Dan berarti kalau kamu sudah menikmati Tuhan, segala sesuatu di dunia ini kamu bisa nikmati luar biasa sekali. Itu satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu tidak memberikan pada kita suatu penyertaan sehingga kita bisa menikmati. Termasuk Yusuf. Saya tidak mengatakan bahwa Yusuf itu menikmati kesulitan, tapi dia bisa akhirnya hidup faithful
moment by moment. Bukan karena dia adalah orang yang tangguh, karena dia adalah orang yang sadar Tuhan itu ada sehingga dia mau melakukan yang terbaik. Nah, saya sering membandingkan Yusuf dengan Abraham. Abraham itu diberikan suatu perintah sama Tuhan, keluarlah daripada negerimu, daripada sanak keluargamu, daripada rumah, daripada bapamu. Itu akhirnya Abraham taat mengikuti hal tersebut. Dicabut daripada negerinya. Yusuf juga demikian loh. Dia keluar daripada negerinya, keluar daripada rumah sanak keluarganya, daripada rumah bapaknya. Tapi bukan voluntary, tapi dia akhirnya dipaksa keluar sama saudara-saudaranya. Tapi either way, yang melakukan tetap Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf di tanah Mesir. Nah ini nggak tahu circumstances kita bagaimana. Ada orang yang mengatakan saya mau senang-senang saja. Belum tentu dalam hidup kita selalu bisa ada kesempatan untuk senang. Selalu ada, sekali kan roda itu selalu di atas terus. Enggak, mungkin ada di bawah. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu menikmati, bukan menikmati dunia itu, tapi menikmati Tuhan dalam kesementaraan kita, itu sesuatu yang indah. Jadi kalau misalnya real case-nya gitu, kita sebagai murid-murid di sekolah, kalau misalnya kita ya berhubungan dengan yang kayak gitu, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Misalnya isengin bu guru boleh atau enggak, misalnya nyontek boleh atau enggak. Kalau misalnya isengin guru, kita kan ketawa-tawa, tapi gurunya juga marah-marah, sebenarnya nggak Oke, boleh. saya tanya ya, kuliah kan ya. Ini kuliah. Tahu dong ya kalau akhir semester ada ujian. Belajarnya kapan? Hamin 1 minggu. Masih lumayan hamin 1 minggu. Ada yang sistem kebut semester semalam SKS. Nah itu Takut dia. kalau Padahal udah hamin tahu loh. Ya kan? Bukan nggak tahu, sudah tahu. Nah sekarang nanti Karena coba. pinter Pak dia. Oh, Kalau gitu. saya harus berminggu-minggu memang harus belajar. Kalau sekaligus Hamin 1 tahun nggak bisa ya. kayaknya. Enggak, karena emang semua di satu kampus, semua mahasiswa itu emang hamin segitulah. Jadi satu semester itu nggak guna gitu sih. Nggak ada gunanya Jadi belajar. hamin satu minggu. Mesti datang ke CIT kalau gitu. CIT itu apa Pak? Ini nggak tahu di sini. Kita tulis ada deskripsi di bawah. Calvin Institute of Technology gitu kan. Tapi saya mau ngomong satu hal. Kalau kamu merasakan kita ini bukan kamu ya, tapi mungkin teman-teman juga ya. YOLO boleh enggak menyontek atau enggak? Itu kan sesuatu yang sangat aneh gitu. Apakah kita menikmati karena menyontek? Kenapa kok menyontek itu sesuatu yang menarik hati kita? Kenapa? Why is it? Ya itu enggak bagi saya waktu saya di SMA saya pernah nyontek juga waktu SMP. Pinter Setelah saya Pak. Hah? Pinter soalnya. Oh, enggak. Justru saya nyontek dulu karena bodoh, Pak. Tapi saya akhirnya memutus suatu hal setelah saya bertobat, enggak mau. Mengapa? Karena saya mau menikmati Tuhan. Ketika kita melakukan dosa atau apapun ya, dosa kan sangat mengikat ya. Itu akhirnya convict us, terus menuduh kita, kamu adalah orang yang berdosa. Bagaimana bisa menikmati hal tersebut? Mengapa kita nggak menikmati kita jadi anak Tuhan yang baik? Tidak perlu menyontek, enggak perlu. Saya percaya anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu fun. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu akhirnya bisa orang-orang merasakan ada fun playing together with you. Walaupun saya dulu nggak nyontek, nggak ini, nggak itu ya. Mereka tahu saya adalah anak pendeta. Tapi teman saya juga banyak ya. Kita bisa main sama-sama, main kartu, main apa. It's fun. Kita bisa bergaul dengan secara enak juga. Tapi kasus realnya gitu di sekolah, khususnya SD, SMP, SMA, itu kadang hal-hal yang nakal itu yang bikin Menyenangkan. yang exciting. Dan itu benar gitu. Hal yang nakal yang bikin kita Asal ketawa. nggak ada konsekuensinya. Loh ya asal nggak ada konsekuensinya. Enggak. Betul kan ya? Kalau ada konsekuensinya Kalau masih apa nggak tahu juga. Loh, kalau dihukum setelah keluar dari sekolah kamu masih mau lakukan Itu tersebut. tapi benar Kalau- apa yang dikatakan Rena tuh tetap benar. ada serunya kayaknya Iya, ya. seru. Jadi Kalau kayak bisa orang lain yang bareng-bareng. kena, bukan saya kan. Orang lain yang kena kita lihat ya lucu gitu kan. Iya, bukan kitanya. Jadi kadang suka bingung gitu mau ngisengin guru. Dulu pernah ngasih balsem gitu di sini guru. Terus guru 5 kali bolak-balik ke toilet. Ngapain bu gitu? Mau ke toilet katanya. Padahal ditaruhin balsem, kita tahu itu panas gitu. Tapi juga bingung gitu. Maksudnya ini boleh atau enggak? Ya itu kadang-kadang itu ya. bertuai lagi ya. Kita ada pengalaman-pengalaman begitu. Saya melakukan ini tuh kok kayak nggak ada konsekuensi gitu ya. Kok saya ya fine-fine aja, baik-baik aja begitu, nggak ada apa-apa. Nah ya mungkin ya hal-hal yang seperti itu membuat kita terus kemudian berani ulangi atau kita berani lakukan hal yang lebih jauh lagi begitu ya. Karena kita kira nggak ada konsekuensi. Ketika kamu tahu di akhir semester kamu akan ada ujian, yang seharusnya kamu lakukan apa kamu sudah tahu begitu kan. Tapi nyatanya apa? Ya, Tidak dilakukan. nggak pikir itu kenapa? Ya nanti masih bisa. Gitu kan. Ini sekarang ya senang-senang dulu apa nanti aja 1 minggu terakhir terus kemudian baru belajar. Padahal kalau belajar lebih awal, mungkin nanti 1 minggu terakhir nggak perlu belajar. Bener kan ya?
Itu Kalau kita- kepikir seperti itu di awal semester kepikir. Tapi pas dijalanin kayaknya belajar hamin 1 minggu aja deh gitu. Selalu kayak gitu, nggak Atau pernah. biasa di awal tahun ya kita juga Awal tahun, sebagai orang tua sepertinya wah menggebu-gebu nih mengikut Tuhan. Waduh, saya tahun baru 2020 nih. Saya mesti saya harus begini. Tapi ya itu seminggu 2 minggu ya betul sih. Makanya buat resolusi di setiap tahun baru Masehi, tahun baru Chinese, tahun baru ini sering gitu, bisa keluar sering-sering itu. Nah itu kan kayak berdoa, baca Alkitab, terus berkomunitas dengan sesama orang Kristen, sesama anak Allah. Nah itu kan butuh kesadaran yang cukup tinggi ya. Nah untuk meningkatkan kesadaran itu juga lumayan susah dan kayak harus ada cara-caranya dan kayak ada tips nggak? Di talk show kita yang untuk orang dewasa ya, kita bicara bahwa ketika kita menjadi seorang pilgrim adalah seorang yang sedang mengembara, yang tidak pernah terikat dengan dunia ini, sedang menantikan dunia akan datang. Kita katakan di sana bahwa kita itu bukan dipanggil sebagai seorang pengembara yang sendirian, bahkan satu keluarga itu adalah suatu pengembara, bahkan dengan jemaat Tuhan yang lain. Maka kalian di sini itu tidak mungkin bisa melepaskan diri daripada komunitas orang percaya juga. Saya akan sangat heran sekali, saya akan bisa bertanya pada anak-anak pemuda kalau mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Kristen daripada orang-orang Kristen. Itu seakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka yang percaya itu menjemukan. Tapi bagaimana kalian bisa akhirnya saling mengikatkan saudara yang lain kalau nggak ada komunitas tersebut? Ada peer groupnya ya. Ada peer group di mana saling mendukung, saling mendoakan. Kamu saling mengaplikasikan firman Tuhan, saling menasihkan. Termasuk bukan cuma peer group seumur ya. Dalam gerejamu, kamu harus mengasihi gereja tersebut. Gereja itu adalah pernyataan kehadiran kerajaan Tuhan hadir di sini, mempersiapkan kita untuk melihat keindahan Tuhan. Orang Protestan, khususnya di dalam zaman ketika abad ke-16, Martin Luther, ketika mereka melakukan reformasi, tidak pernah kepikiran dalam Martin Luther tuh, kamu cuma baca Alkitab di rumahmu masing-masing. Tidak ada. Mengapa? Mereka bahkan baca pun tidak bisa. Itu illiterate. Mereka mau baca apa di rumah tidak mungkin bisa baca masing-masing. Maka konteks mengerti Alkitab itu apa? Dalam satu komunitas. Punya pun mungkin belum. Nah, bukunya punya pun juga Anda. Jadi lama ya prosesnya ya. Mesin cetak baru ada dan mahal sekali. Iya. Individualisme pada zaman ini mengatakan bahwa kita harus cuma hidup dalam hadapan Tuhan sendirian saja, berjuang. Tidak mungkin, tidak kuat. Maka kamu adik kakak atau saudara seiman di dalam keluarga, di dalam gereja, silakan itu mendukung dan mendoakan saudara yang lain. Jangan. Memang mungkin ada orang Kristen yang menjemukkan, yang menjengkelkan. Gereja pun ada orang-orang Kristen yang demikian. Tapi bukan gara-gara itu lalu kita melepaskan diri pada komunitas. Nah ini adalah suatu panggilan bagi saudara untuk bisa menikmati Tuhan dalam suatu kesementaraan hidup bersama-sama. Saya mau baca tuh bagian Alkitab yang menarik ya. Nah ini tadi kita bicara mengenai konsekuensi dan sebagainya. Ayat Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Itu ada suatu kalimat yang mungkin sangat disukai oleh orang-orang pada zaman ini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Wah itu jangan berhenti di sana saja tapi ya. Ini orang muda banyak mengatakan, kita mengatakan hal demikian. Tapi disambung, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah konsep kalau kita adalah konsep seperti dunia ini itu belum selesai. Because you only live one dan kita sadar Tuhan itu ada, maka apapun yang kita lakukan pada saat ini akan dibawa dalam suatu pengadilan dari Tuhan. Menikmati hidup ini bukan menikmati segala sesuatu seliar-liarnya dan apapun yang kita ingin lakukan pada akhirnya harus dihukum oleh Tuhan. Enggak. Menikmati hidup ini adalah yang dikatakan oleh pengkhotbah akhirnya yang benar adalah Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada akhirnya ketika kita mau mati ya, kalau kita sudah, kalian masih muda, tapi pada akhirnya kalau kita sudah mau mati, kita akan lihat ternyata yang semua kita anggap senang ini tidak ada artinya sebenarnya. Pada akhirnya kita di hadapan Tuhan kita sudah siap belum ketemu Tuhan. Makanya pengkhotbah mengatakan di sini, sekarang bukan cuma menikmati apa yang kau inginkan, tapi ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Itu kenikmatan. Nah bagaimana orang Kristen itu bisa akhirnya menikmati hal ini? Bagaimana orang Kristen itu bisa memiliki suatu konsep YOLO yang berbeda? Kalau orang dunia mengatakan YOLO itu akhirnya bersuka cita, sembarangan, sepuas-puasnya. Lakukan tanpa harus memikirkan apa yang akan terjadi pada akhir hidup. Orang Kristen berbeda. Menikmati hidup ini YOLO, knowing, mengetahui pada akhirnya saya akan hidup, tidak akan
Akhirnya jatuh dalam penghakiman daripada Tuhan. I will live right before him pada akhirnya. Wah, itu kesukaan yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tuh gak bisa menikmati kesukaan. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Kita bukan orang yang asetik ya. Ada orang Kristen yang mengatakan kalau semakin susah hidup itu semakin suci di hadapan Tuhan. Silakan nikmati hidup ini. Perkataan daripada Augustine episode yang sebelumnya, love God and do whatever you want. Kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, caramu berpakaian, caramu berbicara, apa yang kamu lakukan, itu tidak mungkin jauh daripada kasih Tuhan kepadamu. Bahkan akhirnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus katakan dalam hal yang paling kecil aja sekalipun, makan dan minum, muliakanlah Tuhan. Dan itu bisa dilakukan kalau kita mencintai Tuhan. YOLO, topik ini adalah suatu topik yang penting. You only live one and therefore enjoy the Lord. Nikmatilah Tuhan dalam hidupmu yang sementara. Prepare hidupmu untuk suatu masa yang ke depan. Dan kita akan terus bicarakan mengenai topik ini, bagaimana kita anak-anak muda ini mempersiapkan hidup yang sementara untuk suatu kekekalan. Itu penting sekali. Ya, bersyukur bahwa sesi ini sudah selesai dan kita boleh menikmati sharing daripada hamba Tuhan yang boleh menguatkan kita sebagai anak muda, anak remaja. Biarlah kita boleh belajar seperti tadi Pak David bilang, hidup itu satu kali. Bisakah kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Nantikan episode berikutnya di dalam tema-tema yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua.